Ini udah sampai di salah satu kuil yang ada di Pulau Putosan. Naik bus ini 10 The Mimpi ya. Ada 5 di sini ya, kuilnya beda-beda. Udah tua juga ya, ini kuilnya. Ini salah satu kuilnya. Bangunannya sih udah tua ya. Kuil kayu. Yang tadi itu tempat sembayangnya untuk memohon supaya punya anak ya. Bagi pasangan yang belum punya anak. Oh, ini ada tulisannya nih dari kanan ke kiri. Pai Ce Tang. Jadi yang pasangan yang udah nikah belum punya anak ya sembayang di sini. Ini karena kuilnya udah lama jadi bacanya dari kanan ke kiri ya. Bukan kiri ke kanan seperti tulisan Arab ya. Kalau yang baru ini dari kiri ke kanan nih. Pai Ce Tang. Pai itu kan 100, jadi ratusan anak. Kuil untuk ratusan anak, jadi biar anaknya banyak gitu. Mountain Sulai. Bukan sembahyang saja buat tempat tinggal atau semacam hotel. Tetap jauh deh kali. Ada kolam, ada lotusnya. Di sana masih ada kabut ya. 22 derajat Celcius ya. Tempatnya termasuk terkenal juga ya. Nantu Pusat, jadi bacanya dari kanan ke kiri. Nantu Pusat. Hujan terus ya. Ini pintu masuk ya. Pintu masuk nih. Besar kompleknya. Oke. Kompleknya gede juga. Bakal keburu kalau pergi ke Lima. Di dalam ada masih banyak yang Buddhism Mahayana ya. Kalau di Tiongkok tuh masuknya Buddhis Mahayana ya. Sama kayak di Jepang sama ya. Korea, Jepang. Kalau Buddhis Hinayana tuh Sri Lanka ya. Masih asli daripada
ajaran Buddhis yang 2500 tahun lalu atau Buddhis Theravada ya. Ini udah berkembang jadi Mahayana ya. Nah itu udah nih. Tadi supir yang ngantar ke sini bawa kelakar, dia bilang ekonomi lagi lesu, banyak yang makin banyak yang sembahyang. Jadi kalau ekonomi lagi bagus lupa sama yang di atas. Supirnya bercanda gitu. Tiongkok mungkin ekonomi memang lagi lesu, ada penghambatan. Tapi ya ini kemudian hari besar jadi banyak yang datang ke sini. Ini tidak ada hubungannya. Itu hanya tandaan saja. Đây mà à. Đây. Yang penting badan sehat ya. Jangan banyak pikiran. Seperti Kencang, Kaising. Jangan stres. Ini biksu-biksunya lagi ada acara. Keluar dari kuilnya. Rame juga. Panjang juga. Ini putusan tanggal 2 Juni ya. Mungkin ada perayaan bacang gitu jadi rame ya. Ini kuil yang kedua ya. Tadi udah selesai karena ada beberapa kuil sih. Ini namanya Lengkua Pai. Urutannya tradisional Chinese, not simplified Chinese, jadi agak susah. Kuahnya kuadan tuh Pai. Lengkua Pai ini di hujan. Tadi ada orang di jalan yang ngomong di Pulau Putuosan ini ada 30 kuil lebih ya. Kayaknya orang dulu mungkin ya kalau mau hidup menyendiri dia tinggal di pulau ini jadi biksu ya. Karena ini kan jauh dari ini ya, jauh dari daratan, jadi makan sehari-harinya mungkin buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Mungkin ya, saya duga aja sih, saya nggak tahu pastinya. Ini masih banyak yang sembahyang. Ini orang lempar uang ke sini, sumbang.
Ini sih pulau termasuk terpencil banget, apalagi zaman dulu ya. Belum ada jalan tol, belum ada kendaraan. Jadi sangat terpencil. Bagian belakangnya masih besar, bagian depannya karena itu tipe keluar. Ini lumayan besar ya tempatnya. Kalau jalan ya lumayan kasar. Ini yang kuil yang ketiga ya, 550 meter tapi jalannya naik terus. Lumayan takut sih, jadi kalau fisiknya kuat di Tiongkok tuh kalau jalan tuh bahaya. Memang sengaja diciptakan tempat wisata atau tempat di sini benar tempat ibadah sekalian olahraga, jadi badan sehat. Ini jalan naik terus ke atas, lumayan capek. Di bawah tadi ada kucing juga warna putih. Banyak kucing warna putih di sini. Gennya beda ya. Banyak bulunya, dingin sih ya. Ini jalannya udah mendingan, udah nggak nanjak, turun terus datar. Nama tempatnya Mei Chai Tung. Mei itu cantik ya. Chai itu hoki, Fa Chai itu saya. Tung itu goa ya. Mei Chai Tung. Jadi nama itunya apa namanya? Goanya itu San Chai Tung. Itu san yang itu san. Chai, Fa Chai itu Chai. Tung itu goa. Jadi atau lubang. Nah tadi itu saya nggak boleh bikin video, jadi orang gesek-gesek ke dinding itu, terus dia bawa duitnya dimasukin atau dibawa pulang disimpan, nggak boleh dipakai gitu. Supaya kepercayaan mereka bawa rezeki lah gitu. Jadi emang tiap negara punya budaya beda-beda. Itulah yang harus kita hargai, seperti di Indonesia budaya kan beda-beda. Itu memang Bhinneka Tunggal Ika. Karena nggak mungkin orang lain kita bikin sama seperti kita gitu. Yang paling penting kita saling menghargai. Ini tempatnya. Tadi di dalam nggak boleh foto. Ya kalau saya bukan orang sini sih biasa aja ya. Saya pegang itu terus saya juga nggak pakai duit pegangnya, biasa aja sih. Tapi buat mereka yang percaya ya itu sangat berarti ya, dan itu harus kita hargai ya, perbedaan itu ya. Ini kita ada di kuilnya yang di pinggir laut ya, Panjingtung. Karena banyak pulau di sini ya. Ini kebetulan hujannya udah berhenti, jadi lebih jelas. Namanya Panjingtung. Jalannya sih lumayan jauh ya. Kalau naik lagi ke atas kayaknya bisa 1 jam. Turunnya aja lama begitu. Nah, bisa dilihat tuh pulau-pulau, banyak pulau-pulau kecil ya. Nah. Pulau kecil ya. Ini tempat sembahyang nih.
bukitnya banyak banget, jalannya capek ya. Ini pulau memang masih bekas gunung berapi ya. Indah sih tapi lumayan capek ya. Lihat tuh, bisa naik ke atas lagi. Lumayan capek ya. Batunya ya, batu cadas ya. Nggak keringetan sih, temperaturnya 22 derajatan sih, adem. Ini ya stepnya lumayan, 9.000 step lebih ya jalan. Pulau Kukosan 2 Juni 2025. Ini saya mau ngunjungin kuil yang terakhir, yang keempat ya. Namanya Nanhai Guanyin. Kalau ada di sini yang gini. Jadi udah jalan 10.400 step lebih. Buat badan sehat untung. Olahraga sekarang olahraga. Ini yang keempat karena udah jam 3.43 ya. Udah agak mendung-mendung tuh. Tapi udah nggak hujan lagi. Ini masih mending. Ada tulisan Inggrisnya ya. Ada bami goreng, sosis, kentang goreng, nasi gorengnya tapi nggak pakai itu, nggak pakai daging. Ini berapa harga? 20, mahal juga ya, nggak pakai daging. Ini kuil yang keempat yang saya datengin, namanya Nanhai Guanyin. Jadi Dewi Kuan Im, Laut Selatan nih, Nanhai Guanyin. Saya udah jalan step lebih dari 11.000 ya. Jadi habis ini saya udah nggak mau jalan lagi, cukup. Masih ada yang besar tapi kejauhan. Jadi kuilnya itu ada di pinggir laut. Masih ada mungkin 200 meter, 100 meter lagi. Ada di pinggir laut mana? Cuman mungkin habis hujan dia punya laut warnanya nggak biru, jadi coklat deh, campur sama tanah mungkin. Jadi nggak terlalu biru gitu. Nah, ini sampai juga nih pintu masuk. Gila, tulisannya susah banget tuh. Tulisan itu apa? Traditional Chinese ya, Nanhai Guanyin. Ini masih dipakai nih di Jepang, Taiwan, sama Hong Kong. Kalau di ini dipakai karena sisa-sisa dari dulu ya. Kalau sekarang sudah nggak dipakai, Simplified Chinese ya. Ini tempat yang keempat ini patung kuantinya besar banget, warnanya gold. Itu apa namanya, banyak sekali yang sembahyang di sini dari bawah sampai ke atas. Kalau dari sini jelas Pak, ini bisa kelihatan semua. Ini ada jalan hampir 12.000 step. Too much. 12,000 step. Ini patungnya besar, siapa besar tuh?
Banyak turis juga ya, tour guide tuh. Banyak banget yang sembahyang. Nanhai Kuanling. Tulisannya Nanhai Kuanling. Ini dari sini lebih jelas tulisannya. Oh iya tuh. Nanhai Kuanling, tapi tradisional Chinese ya. Ini balik ke daratan lagi ke Pulau Tousan ya. Dari Putosan balik ya kapalnya. Dekat sih daratan itu. Nah ini saya balik dari Putosan nih, balik ke Ningpo. Ini lewatin jembatan Jingtang Bridge, Jingtang Tachao. Tadi saya salah ngerti waktu begini. Jadi yang benar ini panjangnya 26,5 km. Jadi kalau kita bangun jembatan Pulau Jawa ke Sumatera itu sama panjangnya kurang lebih 26 km. Cuman proyeknya kayaknya di stop, nggak dilanjutkan karena dananya terlalu besar ya. Biayanya nggak ada ya. APBN-nya nggak cukup kayaknya. Padahal kalau ada jembatan itu Sumatera lebih cepat berkembangnya. Lampung itu masih banyak pabrik, habis produksi langsung bisa dibawa ke dermaga internasional, bisa produksi di ekspor atau